kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Ini memang fakta, sadar atau tidak, ternyata cara berpikir kita akan menentukan seperti apa kita nantinya. Setiap orang memiliki cara berpikir atau mindsetnya masing-masing terhadap hal-hal yang terjadi dalam hidup ini. Perbedaan cara berpikir inilah yang membuat hidup kita tidak sama. Pola pikir membuat seseorang semakin maju dan berkembang, atau di situ-situ saja. Perbedaan mindset ini juga membuat hidup lebih berwarna dan unik. Pada video ini, saya akan menyampaikan perbedaan cara berpikir antara orang miskin, menengah, dan orang kaya. 1. Soal uang. Cara berpikir orang miskin terhadap uang adalah uang itu untuk dibelanjakan, sehingga setiap mereka mendapatkan uang, mereka membelanjakannya sampai habis, tidak hanya untuk barang kebutuhan, tetapi juga untuk memuaskan keinginan mereka. Cara berpikir orang menengah terhadap uang yaitu, segala kelebihan uang itu ditabung, sehingga mereka menggunakan uang untuk kebutuhannya, dan kelebihannya ditabung, dan baru digunakan bila benar-benar dibutuhkan. Cara berpikir orang kaya terhadap uang adalah uang harus bekerja untuk mereka, sehingga selain menabung, orang kaya menggunakan kelebihan uang mereka untuk investasi. 2. Soal kepribadian. Soal kepribadian, orang miskin berpikir yang penting diri mereka merasa nyaman, sehingga mereka akan terus berada dalam lingkungan yang membuat mereka nyaman, walaupun itu tidak membuat mereka berkembang. Soal kepribadian, orang menengah berpikir harus ada yang dicapai oleh dirinya, entah itu karir, hobi, dan sebagainya, sehingga mereka berusaha untuk mencapainya, walaupun harus keluar dari hal-hal yang membuat mereka nyaman. Soal kepribadian, orang kaya berpikir agar dirinya mempunyai koneksi di mana-mana untuk kelancaran bisnisnya, sehingga ia berusaha membangun koneksi dengan sesama orang kaya bahkan pemerintah. 3. Soal edukasi. Soal edukasi, orang miskin berpikir, sekolah itu tidak begitu penting, yang penting itu cari uang, sehingga banyak dari mereka yang tidak bersekolah, dan langsung bekerja, walaupun dengan upah yang rendah. Soal edukasi, orang menengah berpikir, sekolah itu penting, jika kamu tidak bersekolah, kamu akan miskin, sehingga mereka berusaha untuk bersekolah, agar nantinya mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Soal edukasi, orang kaya berpikir, sekolah ataupun tidak sekolah itu tidak apa-apa, yang penting kamu bisa menjamin untuk mendapatkan koneksi di luar sana. 4. Soal waktu. Soal waktu, orang miskin berpikir, apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka hasilkan sekarang, itu untuk kehidupan sekarang. Mereka tidak memikirkan masa depan, apalagi keturunan mereka kelaknya, sehingga tidak ada yang diwariskan selain kemiskinan itu sendiri. Soal waktu, orang menengah berpikir, masa depan tergantung apa yang mereka lakukan saat ini, sehingga mereka bertekad untuk merubah masa depannya menjadi lebih baik, dengan berusaha semaksimal mungkin saat ini. Soal waktu, orang kaya berpikir, apa yang mereka bangun sekarang akan menjadi tradisi turun-temurun generasinya kelak. Oleh karena itu, mereka berusaha keras agar bisnis dan kekayaannya terus berkembang dan menjadi warisan sampai generasi-generasi selanjutnya. 5. Soal motivasi. Soal motivasi, orang miskin berpikir bahwa apa yang terjadi dalam hidup mereka sudah ditakdirkan, sehingga mereka pasrah dan tidak ada niat sama sekali untuk merubah nasibnya. Soal motivasi, orang menengah berpikir bahwa apa yang terjadi dalam hidupnya di masa depan nanti adalah hasil keputusannya saat ini, sehingga mereka berusaha sebijak mungkin dalam mengambil keputusan. Soal motivasi, orang kaya berpikir bahwa apa yang terjadi saat ini bukanlah kebetulan, tetapi dialah yang merancangnya sejak dulu. 6. Soal bersosialisasi.
Soal bersosialisasi, orang miskin berpikir bahwa ia harus bergabung menjadi bagian dari suatu sistem sosial. Soal bersosialisasi, orang menengah memilih untuk berdiri sendiri tanpa bergantung pada suatu sistem sosial. Soal bersosialisasi, orang kaya berpikir bahwa mereka harus menciptakan suatu sistem tatanan baru yang membuatnya menjadi pusat dan semua orang bergantung padanya. 7. Soal struktur keluarga. Soal struktur keluarga, orang miskin dan menengah kebanyakan masih memegang teguh adat istiadat, seperti mengikuti siapa dan siapa yang menjadi kepala keluarga adalah tergantung adat istiadat mereka. Soal struktur keluarga, orang kaya berpikir bahwa setiap orang punya hak yang sama, namun kepala keluarga adalah siapa yang punya uang. Itulah beberapa perbedaan mindset orang miskin, menengah, dan kaya. Demikian video singkat ini. Semoga bermanfaat.